Sudah mulai, Pak. Silakan, Pak. Ya. Ya, nampak, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Edi Wahon dari SLB Negeri Kota Raja Kupang bersama Bu Vera dan Pak Arif. Ya, kali ini saya akan mempresentasikan prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Baik, ke Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan presentasi dengan slide pertama. Ya, slide pertama adalah cara menggunakan dokumen ini adalah Pas aja, Pak. dokumen panduan pengembangan dibuat untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum operasional yang kontekstual dan relevan bagi satuan pendidikan dan terutama peserta didik dalam mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Yang berikut, prinsip pengembangan kurikulum personal di satuan pendidikan ini bertujuan untuk membantu proses berpikir dalam menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ya, buku ini memberikan gambaran mengenai prinsip-prinsip dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum operasional serta contoh-contoh yang bisa dijadikan inspirasi. Satuan pendidikan memiliki kebebasan untuk mengembangkan dengan cara lain selama selaras dengan tujuan utama dari kurikulum operasional sekolah. Ya, Bapak Ibu, jadi ini tentunya dalam pemaparan ini kita melihat satuan pendidikan memiliki kebebasan untuk mengembangkan dengan cara lain selama selaras dengan tujuan utama dari kurikulum operasional sekolah. Berarti kita diberi otonomi untuk mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan ini sesuai dengan kondisi dan keadaan sekolah kita masing-masing. Ya, ini perlu diperhatikan sehingga tentunya setiap sekolah itu mempunyai perbedaan-perbedaan geografis, kearifan lokal, dan juga tentunya peserta didik. Ya, lanjut. Ya, kita masuk pada pengantar penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Untuk menjadikan bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik di satuan pendidikan. Ya, seperti saya bilang tadi, bahwa tetap diadaptasikan kurikulum ini. Ya, karena setiap sekolah mempunyai perbedaan, mempunyai sosial budaya yang berbeda, kearifan lokal yang berbeda, maka penyusunan kurikulum operasional ini juga harus disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan. Seperti itu. Yang berikut, kurikulum adalah perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran
serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Undang-Undang Sikdiknas tahun 2003. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang menjadi acuan untuk pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Ya, jadi berdasarkan Undang-Undang Sikdiknas tahun 2003, pemerintah sudah memberi acuan atau kerangka kurikulum. Tinggal bagaimana satuan pendidikan itu menerjemahkan ke dalam satuan pendidikannya masing-masing. Tentu berdasarkan kondisi sekolahnya, kearifan lokal, dan lain sebagainya. Ya, nah, ini yang perlu digarisbawahi, yang menjadi penting dalam proses penyesuaian atau penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan di setiap daerah atau di setiap sekolah. Berikut komponen dalam kurikulum operasional ini disusun untuk membantu proses berpikir dan mengembangkan satuan pendidikan. Dalam pengembangannya, dokumen ini juga merupakan hasil refleksi semua unsur pendidikan di satuan pendidikan yang kemudian ditinjau secara berkala guna disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kebutuhan peserta didik. Ya. Jadi kurikulum ini setelah diadaptasikan atau disusun di suatu lembaga pendidikan atau satuan pendidikan harus selalu secara berkala dievaluasi, disesuaikan, diadaptasikan dengan perkembangan yang terjadi. Ya, ini menjadi sangat penting bagi satuan pendidikan untuk mengetahui sejauh mana penerapan kurikulum itu, keberhasilan dari penerapan kurikulum itu. Ya, sehingga ini menjadi tanggung jawab semua warga sekolah, terutama kepala sekolah, dalam menggerakkan atau mengimplementasikan satuan atau kurikulum operasional satuan pendidikan ini untuk bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Next. Ya, prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ya, berpusat pada peserta didik. Pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan, perkembangan, dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam menyusun kurikulum operasional sekolah. Ya, jadi ini Bapak Ibu, dalam program sekolah penggerak ini kita telah harus berubah dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Berubahnya di mana? Sekarang semua harus berpusat pada peserta didik. Kalau dulu paradigmanya guru yang monoton dengan pembelajaran dan lain-lain, guru peserta didik hanya pasif dan mendengarkan saja. Sekarang dengan program sekolah penggerak ini kita harus merubah. Semuanya berpusat pada peserta didik. Artinya segala sesuatu pembelajaran yang dilakukan adalah orientasinya pada peserta didik, kemampuan peserta didik. Yang tentunya dimulai dengan asesmen untuk mengetahui potensi kemampuan peserta didik seperti apa, sehingga tujuan pembelajaran yang dirancang itu dapat tercapai. Ya, sehingga ini tetap harus fokus pada peserta didik dan tetap menerapkan profil pelajar Pancasila. Ya, di dalamnya ada 6 poin profil pelajar Pancasila itu bisa disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Lalu yang berikut kontekstual, menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik suatu pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan dunia industri. Ya, ini juga menjadi sangat penting Bapak Ibu. Artinya kurikulum operasional
satuan pendidikan harus tetap disesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan, terutama konteks sosial budaya. Jadi kalau saya di NTT ini sosial budayanya seperti tenun ikat tradisional, bisa dimasukkan di dalam itu. Ya, tenun ikat tradisional dan makanan khas daerah dan segala macam ini perlu kita adaptasikan di dalam menyusun kurikulum operasional pendidikan satuan pendidikan. Begitu juga tetap kita memasukkan atau melibatkan dunia usaha dan dunia industri. Hal ini memang menjadi sangat penting karena anak-anak kita di sekolah luar biasa itu tujuan akhirnya adalah kemandirian. Jika kemandirian ini bisa dilaksanakan dengan baik, maka kita perlu melibatkan dunia usaha dan dunia industri sebagai mitra. Ya, artinya mereka juga kita libatkan dalam proses pembelajaran itu. Dalam arti setelah anak-anak kita memiliki kompetensi life skill, kecakapan hidup yang baik setelah menamatkan SMA, kan tidak jarang banyak yang tidak melanjut ke kuliah. Yang kita harapkan adalah muaranya pada kemandirian hidup. Baik dia bisa mandiri di rumah, di lingkungannya, bisa juga dia mandiri atau diterima di dunia kerja. Ya, saya kira Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 itu sudah sangat jelas. Kuota bagi anak-anak atau pencari kerja disabilitas untuk bekerja di instansi negeri maupun swasta. Dan ini menjadi tanggung jawab kita. Bagaimana kita mempersiapkan anak melalui kurikulum ini, kurikulum operasional ini, agar dia benar-benar siap untuk bisa mandiri dan bisa masuk ke dalam dunia kerja. Caranya seperti itu, Bapak Ibu. Kemitraan penting kita bangun. Ya, seperti itu. Selanjutnya, prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ya, ini esensial ya. Semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh satuan pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut ya. Bahasanya lugas, mudah dipahami, tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali, misalnya lampiran Kemendikbud seperti CPI, struktur dan lain-lain dalam dokumen kurikulum operasional ya. Ya, jadi di sini tentunya yang ditekankan adalah faktor esensialnya. Jadi kita penting atau kita memperhatikan dokumen atau kurikulum yang kita buat, kurikulum operasional dengan alur-alur atau dokumen-dokumen yang perlu kita masukkan di dalam. Jadi kalau yang tidak perlu, seperti landasan hukum yang tidak masuk dalam itu, tidak perlu kita kasih masuk. Nah, tentu hanya dasar hukum yang sesuai dengan perumusan atau penyusunan kurikulum operasional ini yang kita perlu masukkan di dalamnya. Ya, seperti itu. Yang berikut, slide nomor 6 Pak Edi. wah ini tidak mau dia. Slide nomor 6. Slide nomor ya berikutnya. Slide yang berikut prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang pertama akuntabel. Ya, ini artinya kurikulum yang dikembangkan atau dirancang di satuan pendidikan harus bisa dipertanggungjawabkan karena berbasis data. Ya,
Iya, jadi ini saya kira jelas. Lalu yang berikut melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ya, pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan, antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja. Untuk SMK ya, kita SLB juga bisa masuk di sini karena SLB itu sudah mirip 80% dengan SMK. Di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan ya. Maka ini Dinas Pendidikan ini menjadi orang tua ya. Dia ini bagaimanapun juga tetap menjadi pengayom bagi semua satuan pendidikan. Juga kantor kementerian, penyelenggaraan urus kementerian di bidang agama atau sesuai dengan kewenangannya ya. Jadi ini pemangku kepentingan ini banyak sekali Bapak Ibu. Seperti kita ketahui tentu pemangku kepentingan ini kita wajib melibatkan sehingga program kurikulum satuan pendidikan, operasional satuan pendidikan ini bisa berjalan dengan baik melalui dukungan-dukungan pemangku kepentingan. Ya, seperti saya sudah sebutkan di atas, termasuk juga dunia industri, dunia kerja, dinas pendidikan, bisa juga dinas sosial, Bapak Ibu. Juga bisa komisi, kalau di DPRD itu komisi 5. Itu saya kira menjadi mitra juga itu. Biasa menangani bidang pendidikan. Dan kalau kami di NTT, selalu kita diundang komisi 5 untuk mendengarkan pemaparan baik di pendidikan SMA SMK maupun SLB. Sebab mereka perlu memahami tentang pendidikan atau pembelajaran anak berkebutuhan khusus yang dilakukan di SLB. Jadi ini kita menjadi satu kekuatan dari Komisi 5. Ya. Berikut profil pelajar Pancasila. Ya, saya kira ini selalu di setiap momen selalu ditekankan menjadi roh dari program sekolah penggerak. Ya, jadi di sini kita bisa melihat 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Ya, saya kira ini sudah terlihat: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Saya kira ini saya tidak perlu jelaskan secara detail. Baik, mungkin saya minta izin bertanya Pak Edi. Silakan Pak. Ini untuk profil pelajar Pancasila berarti akan kita lebur atau kita masukkan ke dalam apa tadi ya, kurikulum sekolah tadi. Jadi dia akan terkandung dalam semua poin-poin yang ada pada kurikulum sekolah ya Pak Edi. Baik Pak, ya, oke. Kurikulum satuan pendidikan maksud saya. Hilang slide-nya Pak. Hilang? Oke, nggak apa-apa Pak Edi. Waktu kita juga Pak Edi. Akhiri saja ya. Ya, seperti perjanjian kita sebelumnya, kita nggak lama Pak Edi. Baik Bapak Ibu, ya mohon maaf slide-nya sudah hilang dari tampilan ini, tapi tidak apa-apa, mungkin waktunya sudah selesai. Saya akhiri saja. Ini mungkin sebelum saya akhiri ini, saya mohon maaf jika ada yang tidak kesalahan, kekeliruan, mohon dimaklumi. Saya mohon maaf kurang lebihnya. Dan saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu, Pak Arif dan Bu Pera untuk memberikan masukan terhadap apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Stop screen, stop apa Pak Edi? Stop record. Stop record ya? Ya, di Tidak bawah. ada muncul di sini lagi Pak. Oh di atas, itu, stop share. Stop share dulu. Oke. Di bawah udah record, stop record.